Halo kawan setapak, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gue Tio. Gue akan membawakan sebuah monolog tentang jembatan Panus, yaitu jembatan yang katanya termasuk jembatan yang angker di daerah Depok. Gimana ceritanya? Mending kita bacain aja ya langsung. Misteri Jembatan Panus Depok yang berusia lebih dari 100 tahun. Syarat akan kejadian tak kasat mata. Kalau kamu orang Depok, pasti pernah dengar dan gak asing lagi dengan nama Jembatan Panus. Jembatan sepanjang 100 meter yang dibangun pada zaman Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka. Siapakah gerangan pembuatnya? Tak lain tak bukan ya orang Indonesia sendiri, yang dimandori oleh orang asli Belanda bernama Stefanus Jonathan. Jadi sampai sini sudah tahu ya, kenapa jembatan ini bernama Jembatan Panus. Jembatan Panus ini menghubungkan antara kota Depok dan kota Bogor dan dibangun Belanda pada tahun 1917 silam. Jauh lebih tua jembatan ini dibanding kamu kan? Jembatan yang berdiri tepat di Jalan Tol Iskandar Depok ini didirikan pada tahun 1917 sampai 1918. Konon, bahan-bahannya berasal dari campuran putih telur dan diarsiteki oleh Stefanus, seorang pria kewarganegaraan Belanda yang kala itu Belanda masih sangat berkuasa di Indonesia. Jembatan yang memiliki lebar 5 meter dan panjang sekitar 100 meter ini pernah mempunyai peran tempat perlintasan hingga peran jembatan ini pun tak tergantikan hingga saat ini. Pemerintah Depok pada tahun 1990 membangun jembatan baru yang terletak sekitar 30 meter sebelah utara jembatan Panus. Nah, sejak didirikannya jembatan baru itu, si Panus atau jembatan Panus pun mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan karena sudah tidak sering dilalui oleh masyarakat, hanya warga perkampungan Poncol saja yang masih menggunakannya. Hingga akhirnya semakin kemari, makin tersebarlah cerita-cerita bernuansa mistis. Katanya sih sering ada penampakan hantu sang kreator, yaitu Bapak Stefanus, bersama istrinya yang sering melintas sambil bawa anjing putih kesayangan mereka. Konon, kata mereka, dari cerita mulut ke mulut, sering terjadi penampakan sang hantu, yaitu Bapak Stefanus. Stefanus dan istrinya dikabarkan masih sering terlihat melintasi jembatan ini. Keberadaan hantu Opa Panus atau Bapak Stefanus dari penjelasan warga setempat sering menampakkan diri pada malam hari. Dia masih lalu lalang di jembatan sambil membawa anjing putih kesayangannya. Kita sering melihat sosok Panus di jembatan kalau tengah malam. Suami saya saksinya kalau itu Opa Panus. Dia pakai pakaian khas Belanda sambil nenteng anjingnya, kata Uli, warga setempat. Kalau kamu punya KTP Depok, udah pernah melihat belum jembatan Panus ini? Misteri yang kedua, tentang sosok perempuan yang juga kerap menampakkan dirinya di jembatan Panus. Jadi hati-hati nih bagi kawan-kawan yang melewatin jalan Panus atau jembatan Panus, karena mungkin bisa menemukan ada sosok perempuan pribumi berbaju merah. Dan itu bukan manusia ya. Kabarnya sosok hantu wanita yang sering mengenakan baju merah itu ialah istri dari Stefanus. Stefanus menikahi seorang warga asli Depok yang kemudian bunuh diri di jembatan tersebut. Ngeri banget kan ya? Nah, kemudian rumornya nih ya, si Stefanus ini pulang ke Belanda. Ketika waktu itu kompeni Belanda diusir oleh tentara Jepang untuk meninggalkan Indonesia. Karena alasan itulah
istrinya yang biasa disebut Nyai ini memutuskan untuk bunuh diri dan terjun bebas dari atas jembatan Panus. Terus, pas masuk dalam salah satu acara misteri di acara televisi yang presenternya dibawakan oleh Arsya Subandrio, mereka juga mengiyakan keberadaan hantu tersebut. Gak cuma sekali dua kali, beberapa kali jembatan Panus didokumentasikan oleh acara televisi seperti Percaya Nggak Percaya. Bahkan salah satu paranormal ngetop, yaitu Paleo, mengakui adanya keberadaan hantu Stefanus yang muncul bersama anjing di jembatan Panus tersebut. Ketika syuting di jembatan Panus Depok, saya lihat sosok pria tanpa kepala sedang melambaikan tangannya. Belum lagi suara-suara bergumam yang seringkali mampir di telinga. Begitu juga dengan bau busuk yang tak jarang mampir ke hidung saya. Saud presenter Arsya. Paleo juga menyatakan sering melihat arwah gentayangan di jembatan Panus. Dalam penglihatannya, arwah itu berpenampilan sama seperti terakhir kali dia hidup. Terlepas dari penampakan Bapak Stefanus dan istrinya, jembatan ini memang pernah dijadikan tempat pembuangan mayat dan pesugihan juga. Jembatan ini pernah menjadi tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Menurut warga setempat, dari jembatan ini ada dua lelaki tak dikenal dilempar menggunakan karung ke Sungai Ciliwung. Lalu penduduk setempat juga curiga karung itu berisi mayat. Kecurigaan itu semakin tebal setelah polisi memastikan cairan merah yang berceceran di jembatan adalah darah manusia. Darah itu menetes dari dalam karung yang dibuang dua lelaki tadi. Tak hanya itu, jembatan Panus kadang juga dipakai sebagai tempat pesugihan atau sajen untuk tumbal. Sesekali ada beberapa orang yang membawa sajen seperti kelapa dan baju untuk dibuang ke sungai jembatan Panus. Warga menganggap mereka-mereka yang datang ke jembatan ini untuk memberikan pesugihan kepada makhluk halus. Misteri tukang ojek dan penumpang gaibnya pun kerap mampir di telinga warga sekitar, termasuk penampakan 4 pendekar baju hitam yang muncul di sekitaran sungainya. Menurut cucu Stefanus sendiri, yang menjadi saksi sejarah pengungkapannya pada era 1900-an, beredar cerita di kalangan masyarakat mengenai pendekar gaib berbaju hitam. Saat banjir atau air Ciliwung naik, ada beberapa warga yang kerap melihat penampakan 4 pendekar berbaju hitam muncul di sekitar sungai. Namun saat dilihat ulang, pendekar itu sudah hilang. Ada lagi cerita soal penumpang gaib saat naik motor melaju melewati jembatan Panus. Karena itulah masyarakat percaya jika melewati jembatan Panus harus membunyikan klakson dulu untuk permisi pada roh halus pada jembatan tersebut. Seringkali pengendara motor yang seorang diri pada saat malam dan mendapati motornya menjadi berat, seperti ada yang membonceng, bahkan ternyata ikut sampai ke rumah. Penumpangnya ialah wanita, dan sampai rumah tiba-tiba sudah menghilang. Belum lagi cerita supir angkot yang sering dicegat oleh penumpang wanita saat kondisi angkot kosong atau sepi. Saat angkot jalan, tak ada satupun penumpang di dalamnya. Cukup segini saja ya. Sudah cukup mengerikan kan tentang jembatan Panus, istri dan anjingnya ini. Dan kejadian-kejadian aneh lainnya yang terjadi di jembatan Panus. Intinya cuma satu kawan-kawan. Sebelum lewat, lebih baik permisi dan berdoa dulu. Semoga kita bisa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Mungkin cukup sekian cerita tentang jembatan Panus yang ada di Depok. Bagi teman-teman Depok, mungkin bisa langsung berkunjung aja ke jembatan Panus dan merasakan rasa ngerinya, mistisnya, dan mungkin bisa mengalami kejadian mistis secara tak kasat mata. Gue Tio pamit, tapak misteri backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita.